ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך. ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך. Shalom Khaverim, Brukim Habaim, selamat datang bersama saya More Andre dari ORI Indonesia dan ORI Singapura di dalam program Pirkei Avot atau Etika Bapak-Bapak Leluhur. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Pirkei Avot pasal yang ketiga. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita ini, mari kita ucapkan dulu berkat untuk fokus belajar Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit Mesias kita Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Oke, Khaverim, teman-teman. Saat ini kita akan membahas Pirkei Avot pasal yang ketiga yang akan saya ambil dari Sefaria, dan teman-teman bisa mengikutinya ya dari website Sefaria. Kemudian kita masuk ke dalam Mishnah. Mishnah ini dikumpulkan oleh Rabbi Yehuda Hanasi ya menjadi 6 sederim ya, dan kita akan masuk ke seder yang keempat ini ya, seder Zeraim 1, seder Moed 2, seder Nashim 3, dan seder Nezikin yang keempat. Kita akan membaca Pirkei Avot pasal yang ketiga. Seperti kita ketahui, setelah merayakan Pesach, kita masuk dalam masa atau periode Sefirat HaOmer atau menghitung Omer menuju ke hari raya Shavuot. Kata Sefirat HaOmer atau menghitung Omer juga berkaitan dengan Sefirah, yaitu salah satu atribut ya dari 10 atribut yang ada di dunia ini, di alam semesta ini yang Hashem ciptakan. Dan dalam pekan 7 minggu atau
7 pekan periode Sefirat HaOmer, kita akan membahas tentang Pirkei Avot ini atau etika bapak-bapak kita untuk semakin meningkatkan setiap sefirah kita atau karakter kita, ya. Kita akan mulai dari pasal yang ketiga ayat yang 1. Di sini dikatakan Akavia ben Mahalalel Omer. Akavia ben Mahalalel berkata, "Mark well 3 things and you will not come into the power of sin." Tandai atau ingat 3 hal ini, dan engkau dan kamu tidak akan jatuh ke dalam dosa. Yang nomor 1 adalah, know from where you come. Ketahuilah dari mana kamu datang, and where you are going. Dan kemana engkau sedang pergi, and before whom you are destined to give an account and reckoning. Dan juga di hadapan siapa nanti kamu harus memberikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. 3 hal ini menurut Akavia ben Mahalalel, ya, ingat 3 hal ini dari mana kamu datang dan sedang menuju kemana dalam hidup ini, dan nanti di hadapan siapa nanti kamu harus mempertanggungjawabkan. Kemudian Akavia ben Mahalalel berkata, from where do you come? Dari mana kamu datang? From a putrid drop. Dari tetesan, sebuah tetesan. Karena kita tahu ya bahwa semua manusia ini hanya berasal dari tetesan semen atau dari organ laki-laki. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? To a place of dust, of worm, and of maggot. Kita semua akan pergi ke dalam tempat debu tanah yang isinya nanti adalah hanya cacing dan maggot. Maggot itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah saya lupa dalam bahasa Indonesianya, maggot ya, atau kalau daging sudah membusuk itu akan banyak dimakan oleh maggot. Before whom you are destined to give an account and reckoning. Dan di hadapan siapa nanti kamu akan berdiri untuk memberikan pertanggungjawaban, akuntabilitas. Before the King of Kings, the Holy One blessed be. Di hadapan Raja, di atas segala Raja, yang Maha Kudus, terpujilah Dia. Nah, ini adalah suatu peringatan atau yang selalu membuat kita eling, selalu membuat kita aware, selalu membuat kita sadar selalu tentang 3 hal ini. Dari mana kita berasal? Kita hanya berasal dari tetesan. Ya. Kemana kita akan pergi? Kita akan pergi menuju liang tanah yang isinya nanti adalah hanya ulat dan maggot. Dan di hadapan siapa nanti kita akan berdiri untuk memberikan pertanggungjawaban? Di hadapan Raja di atas segala Raja yang Maha Kudus, terpujilah Dia. Ingatlah 3 hal ini, teman-teman. Ya, ini akan membuat kita untuk selalu aware, selalu waspada, selalu cepat tanggap, ya, tidak lengah. Pertanyaannya, siapakah Akavia ben Mahalalel ini? Saya akan membawa teman-teman ke komentari tentang penjelasan dari Mishnah ini. Akavia ben Mahalalel hidup di zaman Hillel, sebelum hancurnya Bait Suci yang kedua. Ya, we learn about the conflict that this sage had with other sages in Eduyot 5 pasal 6 ayat 7. Kita juga belajar bahwa ya bapak leluhur ini atau Chazal ini ya mempunyai konflik atau pertentangan dengan orang bijak yang lain dari bangsa Yahudi. Kita bisa baca dalam Mishnah traktat Eduyot pasal 5 ayat 6 sampai 7. Akavia ben Mahalalel berkata, "Mark well 3 things and you will not come into the power of sin." Tandai 3 hal ini, ingat 3 hal ini, dan kamu tidak akan jatuh dalam dosa.
Akavia ben Mahalalel ya mengajarkan strategi bagaimana seseorang dapat menghindari dosa. Pertama, ya, seseorang harus selalu mengingat dengan kerendahan hati dari mana ia berasal. Dari sebuah tetesan semen. Dalam hal ini adalah sperma. Di dalam Avot de Rabbi Natan, Rabbi Simon ben Elazar mengajarkan sebuah parabel. Ya. Seperti apa ini disamakan? Seperti seorang raja yang membangun istana yang besar dan mendekorasikannya. Tetapi, ya, a tannery pipe led through it and emptied at its doorway. Tetapi istana itu ya dilalui oleh pipa yang kosong. Says every passerby. Orang-orang lewat itu berkata, how handsome and magnificent this palace would be if it were not for tannery pipe coming through it. Istana ini akan indah sekali kalau nggak ada pipa yang kosong ini. So too is man, juga manusia. If then with a full stream issuing from his bowels, he exalt himself over other creatures, how much the more so would he exalt himself over the other creatures if a stream of precious oil, balsam, and ointment issued from him. Juga sama halnya dengan manusia. Kalau manusia itu meninggikan diri, exalt himself, meninggikan dirinya dari yang lain, ya, maka itu tidak hanya lebih dari ya tidak lebih dari minyak, balsam, atau urapan, ya, yang tidak akan lebih megah dari istana raja itu sendiri. Raja ini adalah diibaratkan adalah Hashem itu sendiri. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? Kita semua akan pergi ke tempat debu tanah, tempatnya ulat, dan tempatnya maggot. Maggot itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai belatung. Ya, tempatnya cacing dan belatung. Di sini kita diajarkan untuk selalu menyadari bahwa akhir dari kehidupan manusia itu adalah sama. Ya, akan berakhir di liang kubur, masuk ke kuburan yang isinya adalah hanya cacing atau ulat dan belatung. Dengan menyadari hal ini, itu akan membuat seseorang itu akan selalu rendah hati dan mencegah seseorang untuk menjadi serakah. Rambam atau Rabbi Moshe ben Maimon menjelaskan begini, reflection on his origin will lead a man to humility. Kalau seseorang menyadari dari mana ia berasal, hanya dari setetes semen, itu akan membuat seseorang itu akan menjadi rendah hati. When he contemplates his ultimate end, he will get to despise mundane matters. Kalau dia bisa menyadari hal ini, dia akan bisa despise atau menghindari ya masalah-masalah duniawi. And when he contemplates the majesty of the commander, he will come to obey his commandments speedily. Dan kalau dia menyadari ya betapa mulianya sang pemimpin, yaitu Hashem itu sendiri, maka dia akan segera mematuhi setiap perintah-perintahnya secepatnya. And when a person succeeds in keeping his mind on these three things, he will sin no more. Dan kalau seseorang ini sukses menjaga pikirannya, ya, dalam tiga hal ini, dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, dan di hadapan siapa dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, itu akan menghindari setiap orang untuk berbuat dosa. Itulah penjelasan dari pasal 3 ayat 1. Selanjutnya,
ayat 2, di sini katakan Rabbi Hanina segan HaKohanim, ya. Rabbi Hanina ini adalah wakil dari imam besar, ya, mengatakan begini. Rabbi Hanina segan HaKohanim Omer Hevei mit palel bisloma, berdoalah untuk kesejahteraan Malkut, ya, pemerintahmu. For it were not for the fear it inspires, every man would swallow his neighbor alive. Kalau pemimpin kita atau pemerintahan kita tidak kita support dalam doa, maka semua orang akan bertindak semena-mena. Rabbi Hanania ben Teradion berkata, kalau dua orang duduk dan tidak bercakap-cakap tentang Torah dalam percakapan mereka, ini sia-sia saja. Seperti dikatakan di Mazmur 1 ayat 1. Ya, duduk di antara orang-orang yang menghujat. Tetapi, but if two sits together and there are words of Torah spoken between them, kalau dua orang duduk bersama dan berbicara tentang Torah, maka Sekinah atau Roh Kudus, ya, abides among them, ada di antara mereka. Ini persis sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rabi kita Yeshua Masiah di Brit Hadasah, di Perjanjian Baru, ya, di mana dua atau tiga orang berkumpul, maka ya aku akan bersama-sama dengan mereka. Dari mana ini Rabbi Hanina ben Teradion ini mengutip? Dari Malachi 3 ayat 16. Now I have no scriptural proof for the presence of the Shekinah except among two. How do we know that even one who sits and study Torah, the Holy One, blessed be He, fix his rewards? Sekarang, I have no scriptural proof. Saya nggak punya bukti ayatnya bahwa Shekinah itu akan hadir kecuali dua orang itu berkumpul membicarakan Torah. Ya. Bagaimana jika satu orang saja belajar Torah? Apakah dia dapat reward-nya? Ada di jawabannya ratapan 3 ayat 28. Though he sits alone and meditate in stillness, yet he takes a reward unto himself. Jadi di sini kita belajar bahwa ratapan 3 ayat 28, walaupun kita tidak punya hafruta atau teman untuk belajar Torah bersama-sama, jika seseorang memutuskan belajar Torah sendiri sesuai dengan ratapan 3 ayat 28, maka orang tersebut akan mendapatkan reward-nya, upahnya yang positif dari Hashem. Kita lihat penjelasannya di sini. From the verse in Psalm used as a proof text, we can see that the opposite of a gathering of scorners synonymous with sinners is gathering for study of the Torah. Jadi, di sini adalah kita belajar hal yang penting bahwa kalau kita memilih teman, pilihlah teman yang positif. Jangan memilih teman yang membawa kita untuk jatuh dalam dosa. Pilihlah teman yang bisa untuk berdiskusi tentang Torah, untuk belajar Torah. Ya. Therefore, any gathering in which Torah study is completely absent. Jadi kalau kita berkumpul dalam suatu komunitas yang tidak belajar Torah, itu sama juga dikategorikan sebagai perkumpulan orang-orang yang berdosa. Furthermore, the statement is that there must be between them the words of Torah. It is not sufficient that it studies or meditates upon Torah on its own. Selanjutnya, furthermore, the statement is, pernyataannya adalah harus ada perkataan-perkataan Torah, ya, yang dilakukan, mengutip perkataan Torah. It is not sufficient that it studies or meditates upon Torah on its own. Tidak cukup hanya dalam setiap proses pembelajaran atau meditasi itu
belajar Torah sendiri. The words of Torah should be shared with others. Setiap perkataan Torah harus selalu bisa di-sharing dengan yang lain. However, even two people who gather to study Torah cause the Shekinah, the divine presence, to abide amongst them. Bagaimanapun juga, dua orang jika berkumpul bersama belajar Torah itu akan membuat Shekinah atau Roh Kudus ada di antara mereka. This is learned from the verse in Malachi. Ini bisa kita baca di Malachi 3 ayat 16 yang tadi kita baca referensinya, which implies that when the group of God-fearers gathered, kalau orang-orang yang takut akan Hashem itu berkumpul, Hashem mendengarkan setiap perkataan mereka, karena Hashem diam di antara mereka. Finally, even one who studies on his own receives a reward for such study. Dan jika seorang diri belajar Torah, dia akan mendapatkan reward-nya. Itu ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga. Rabbi Shimon berkata, Shlosa she'achlu al sulchan. Jika 3 orang duduk di dalam satu meja dan tidak berbicara tentang Torah, itu sama saja dengan memberikan persembahan atau korban kepada orang mati, karena seperti dikutip di Yesaya 28 ayat 8. For all tables are full of filthy vomit. Karena semua meja-meja penuh dengan hal-hal yang tidak layak. When all presence is absent. Kalau Shekinah itu tidak hadir. But if 3 have eaten at one table, kalau 3 orang berkumpul dalam satu meja dan berbicara tentang Torah, ya itu disamakan dengan hadir di dalam mejanya Hashem. Terpujilah Dia. Seperti dikatakan di Yehezkiel 41 ayat 22. Jadi tadi di ayat 2, Rabbi Hanina ben Teradion mengatakan 2 orang berkomunikasi, berbicara, berkumpul, berbicara Torah, maka Shekinah hadir. Rabbi Shimon berkata, Rabbi Shimon Bar Yochai di sini ya, Rasbi, jika 3 orang berkumpul membaca Torah, maka Shekinah hadir. Rabbi Shimon di sini adalah Rabbi Shimon Bar Yochai, murid dari Rabbi Akiva. Di sini kita akan banyak membahas tentang murid-murid dari Rabbi Akiva, Rabbi besar ya, yang hidup di era Tanaim. Dan melalui Rabbi Shimon Bar Yochai ini, Zohar atau buku yang mengupas tentang makna esoterik dari Torah itu diciptakan. Rabbi Shimon's first statement is based on a pun on the verse in Isaiah. The literal translation of the verse according to Jewish Publication Society is, "Ye all the tables are covered with vomit and filled so that no space is left." The word "so that no space is left" can also be interpreted to mean when all the presence is absent. Jadi begitu luar biasanya ya kekuatan dari Torah sehingga bisa membuat Shekinah atau Roh Kudus itu hadir jika kita ada di dalam perkumpulan, dalam komunitas. Selanjutnya ayat yang keempat, Rabbi Hanania ben Hakinai, ya Rabbi Hanina ben Hakinai Omer, one who wakes up at night or walks on the way alone and turn his heart to idle matters, behold, this man is mortally guilty. Seseorang ya yang bangun malam-malam atau berjalan sendirian dan mengubah arah hatinya kepada hal-hal yang sia-sia, maka orang ini bersalah secara moral. Siapakah Rabbi Hanina ben Hakina ini? Beliau adalah juga murid dari Rabbi Akiva, yang berdasarkan legenda, beliau
mati martir. Penjelasan tentang kalimat Rabbi Hanina ben Hakina ini dikatakan begini. Penjelasan seseorang tentang pengajaran dari Rabbi Hanania ben Hakina ini adalah bahwa pada saat malam hari itu adalah saat roh-roh jahat itu aktif. Demikian juga roh-roh jahat itu banyak hadir di dalam perjalanan. The person who wakes up at night or who walks alone on the road is vulnerable to these demons. Orang yang bangun malam-malam atau berjalan sendirian di jalanan itu sangat rentan untuk mengalami serangan roh-roh jahat. Therefore, itu sebabnya if he is not engaged in the study of Torah, kalau dia tidak belajar Torah, tetapi malah mengurus hal-hal masalah yang sia-sia, he is liable to die, maka ia layak untuk binasa. In other words, dengan kata lain, this is a physically dangerous act. Ini adalah hal yang secara fisik sangat berbahaya. Many of us probably do not believe in demons. Mungkin dari kita banyak yang tidak percaya dengan kekuatan roh-roh jahat. Nevertheless, there may be some deep psychological truth to this statement. Tapi, bagaimanapun juga, ada makna psikologis dari pernyataan ini. Waking up at night when no one else is around, orang yang bangun malam-malam ketika tidak ada orang yang lain, or walking alone on the deserted path, atau berjalan sendirian di jalan yang sepi, are times when a person is most likely to feel lonely and afraid. Adalah saat-saatnya di mana seseorang itu merasa kesepian dan takut. The antidote for such fears is Torah. Untuk menghilangkan rasa takut ini, obatnya adalah belajar Torah. Idle thoughts will only lead to more fear. Pikiran-pikiran yang sia-sia hanya akan membawa orang mengalami ketakutan. An alternative explanation for this statement is, penjelasan alternatifnya tentang statement ini adalah bahwa these are golden opportunities to think about the Torah. Ini adalah kesempatan emas untuk berpikir tentang Torah. One who wastes his time thinking about idle matters when he could be learning Torah, seseorang yang membuang waktunya untuk hal yang sia-sia, ya, daripada belajar Torah, at least metaphorically speaking, mortally guilty. Ya, itu disamakan secara metamorfosa, itu secara moral dinyatakan bersalah. Rambam mengatakan actually teaches that the best time to learn, the time when a person is most likely to remember his studies is at night. Waktu yang terbaik seseorang untuk belajar Torah itu adalah malam hari. We should note that Rambam followed his own advice and is known to have barely slept. Itu sebabnya Rambam itu dikenal seseorang yang sangat rajin belajar dan sedikit tidur. Beliau belajar pada malam hari dan jarang tidur. Selanjutnya ayat yang kelima, Rabbi Nehunia ben Hakana berkata, whoever takes upon himself the yoke of the Torah, seseorang yang memutuskan dengan sukarela, dengan free will-nya untuk memikul kuk dari Torah, they remove from him the yoke of government and the yoke of worldly concern. Mereka tidak akan memikirkan kuk dari hal-hal duniawi, ya. And whoever breaks off from himself the yoke of the Torah, dan jika ada seseorang yang mematahkan kuk dari Torah, they place upon him the yoke of government and the yoke of worldly concern. Ada orang yang menolak beban atau kuk dari Torah, maka dia akan menggantikan itu dengan beban atau hal-hal yang duniawi, ya. Rabbi Nehunia ben Hakana.
Rabbi Nehunia ben Hakana ini hidup di zaman Rabban Yohanan ben Zakkai, yaitu muridnya dari Rabban Gamaliel, teman satu kelas dari Rabbi Saul atau yang kita sebut sebagai Paulus di Perjanjian Baru, ya, pada saat peristiwa hancurnya Bait Suci yang kedua. Apa itu memikul kuk Torah? Yang dikatakan Rabbi Nehunia ben Hakana, memikul kuk dari Torah itu, ya, artinya diterjemahkan sebagai memakai waktu dari hidupnya untuk belajar Torah. Di sini dijelaskan bahwa orang yang memakai waktu hidupnya untuk belajar Torah is not liable to pay taxes to the government, nor must he worry about earning a living for the Jewish community, will make sure that he and his family are provided for. Ini seperti di komunitas di kota Yerusalem di Mea Shearim, teman-teman, di mana di situ ada komunitas orang-orang Yahudi super ortodoks yang fokusnya hanya belajar Torah. Di dalam komunitas itu, di dalam kompleks tersebut, ya, Mea Shearim itu, mereka tidak membaca koran, tidak ada berita-berita TV, tidak ada masalah-masalah duniawi, ya. Tugas mereka hanya belajar Torah. Dan pemerintah Israel mensupport kehidupan mereka tidak wajib untuk membayar pajak, tetapi masyarakat Yahudi yang bekerja sekular yang mensupport kehidupan mereka. Tugas mereka adalah hanya belajar Torah. Itu yang disebut sebagai the yoke of the Torah, atau memikul kuk dari Torah. Memang berat belajar Torah. Selanjutnya ayat yang ke-6. Rabbi Halafta of Kefar Hanania berkata, siapakah Rabbi Halafta of Kefar dari Kefar Hanania? Rabbi Halafta adalah murid dari Rabbi Meir. Rabbi Meir adalah murid dari Rabbi Akiva. Jadi ini murid dari muridnya Rabbi Akiva. Rabbi Meir ini adalah Rabbi yang sangat terkenal lagi dari era Tanaim, ya. Murid dari Rabbi Akiva yang masih hidup, ya, setelah mengalami tulah ketika 24.000 murid-murid Rabbi Akiva binasa karena tidak ada kasih satu sama lainnya. Kefar Hanania itu adalah sebuah desa di perbatasan antara Lower dan Upper Galilea, atau Galilea tinggi dan Galilea rendah. Ya, jadi ada desa di situ yang disebut namanya adalah Kefar Hanania. Dan di desa Kefar Hanania ini hidup seorang rabi yang bernama Rabbi Halafta. Rabbi Halafta ini berkata, when 10 sit together, kalau 10 orang duduk bersama dan berkata-kata tentang mendiskusikan tentang Torah, maka Roh Kudus atau Sekinah hadir di antara mereka. Rabbi Halafta mengutip Mazmur 82 ayat 1. Kemudian mengutip Amos 9 ayat 6. Jadi di Mazmur 80 ayat 1, Rabbi Halafta mengatakan bahwa kalau 10 orang duduk bersama, Sekinah hadir. Amos 9 ayat 6, kalau 5 orang hadir bersama-sama berbelajar Torah, Sekinah hadir. Lalu bagaimana jika 3 orang, apakah Sekinah hadir? Ya, Sekinah juga tetap hadir. Mengutip Tehillim atau Mazmur 82 ayat 1. Bagaimana jika 2 orang saja berkumpul? Iya, Sekinah juga hadir. Ayatnya Malaki 3 ayat 16. Lalu bagaimana jika 1 orang saja yang belajar Torah? Betul juga. Ya. Seperti dikatakan di Keluaran 20 ayat 21. Di semua tempat di mana namaku akan disebutkan, aku akan datang dan memberkati engkau. Jadi ini adalah sebuah jaminan kepastian bahwa Sekinah akan hadir
pada orang-orang yang belajar Torah. Ini kuncinya, Kaverin. Jadi Roh Kudus hadir itu bukan karena kita merinding-merinding atau nangis atau gemetar-gemetar, bukan. Kunci supaya Sekinah atau Roh Kudus bisa hadir adalah dari belajar Torah. Ayat yang ketujuh, Rabbi Eleazar dari Bartota berkata, siapakah Rabbi Eleazar dari Bartota? Adalah teman dari Rabbi Akiva, ya. Di sini Rabbi Eleazar dari Bartota mengatakan begini, give to him of that which is his. Berikan kepada Hashem apa yang layak, yang memang patut kita berikan kepada Hashem. Dan kepada kamu, diri kamu sendiri, kalau memang itu untuk diri kamu sendiri. Seperti ada tertulis di 1 Tawarikh 29 ayat 14. Rabbi Yaakov berkata, if one is studying, jika seseorang sedang belajar pada saat dia berjalan, dan pelajarannya ini terganggu, dan melihat, wah bagus amat ini pohonnya ya, maka Kitab Suci mengatakan ini adalah suatu kesalahan. Jadi, seseorang yang belajar Torah itu harus selalu fokus dengan apa yang dibaca, yang dipelajari. Jadi sini saya ulangi lagi, Rabbi Eleazar dari Bartota mengatakan, give to him of that which is his. Berikan kepada Hashem apa yang memang Hashem miliki, kepadamu, kepada dirimu sendiri, karena apa yang kamu miliki itu juga adalah milik Hashem. Seperti yang dikatakan oleh David Amelech atau Raja Daud di 1 Tawarikh 29 dan 14. Semua datangnya berasal daripadamu. Dan dari tanganmu lah kami semua memberikan kepadamu. Jadi semua segala sesuatu itu berasal dari Hashem. Itu akan membuat kita untuk selalu rendah hati, humble. Selanjutnya, ayat yang ke-8, Rabbi Dostai ben Rabayanai berkata di atas nama Rabbi Meir, whoever forgets one word of his study, Scripture count it to him as if he were mortally guilty. Jika ada orang yang lupa apa yang sudah dia pelajari, ya, satu kata aja, maka itu dikategorikan sebagai kesalahan. Seperti yang dikatakan di Ulangan 4 ayat 9. But take utmost care and watch yourself scrupulously. Ya, hati-hati dan berjaga-jagalah selalu secara teliti. So that you do not forget the things that you saw with your own eyes. Supaya kamu tidak cepat lupa apa yang sudah kamu baca, yang sudah kamu lihat dengan matamu sendiri. Ulangan 4 ayat 9. One could have inferred that this is the case even when his study proved too hard for him. Therefore, Scripture says that they do not fade from your mind as long as you live. Thus, he is not mortally guilty unless he deliberately removes them from his heart. Jika dalam belajar Torah menemukan suatu hal yang susah, yang sulit, sehingga orang itu jadi lupa, ini tidak dikategorikan sebagai kesalahan, kecuali jika dia dengan sengaja ingin menghilangkan perkataan Torah dari hatinya. Selanjutnya, Pirkei Avot pasal 3 ayat yang ke-9. Rabbi Hanina ben Dosa berkata, siapakah Rabbi Hanina ben Dosa? Ini adalah salah satu pengarang dari Mishnah, ya, yang terkenal karena level kesadikannya. Di dalam Talmud Traktat Brakot 34b di situ diceritakan ada Rabbi Hanina ben Dosa bertemu juga dengan Rabbi Yochanan ben Zakkai, dan ketika anak dari Rabbi Yochanan ben Zakkai jatuh sakit,
Ya, Rabbi Yochanan ben Zakkai berkata kepada Rabbi Hanina ben Doza, Hanina, anakku, berdoalah untuk dia supaya dia boleh hidup. He put his head between his knees and prayed for him and he lived. Jadi Rabbi Hanina ben Doza ini berlutut, berdoa, dan anaknya Rabbi Yochanan ben Zakkai itu hidup bangkit. Begitu sadiknya, begitu righteous-nya, begitu tinggi level kebenaran dari orang ini, level sadik dari Rabbi Hanina ben Doza, sehingga bisa menyembuhkan anaknya Rabbi Yochanan ben Zakkai yang sakit. Rabbi Hanina ben Doza berkata, anyone whose fear of sin precedes his wisdom. Orang yang takut untuk berbuat dosa, itu memiliki hikmat. Dan hikmatnya itu akan bertahan. Tetapi seseorang, ya, whose wisdom precedes his fear of sin, tapi seseorang yang hikmatnya itu dikalahkan oleh takut akan dosa, his wisdom is not enduring. Hikmatnya itu tidak bertahan lama. Dia juga berkata, Rabbi Hanina ben Doza juga berkata, seseorang yang perbuatan baiknya melebihi dari hikmat, hikmatnya itu akan tetap bertahan. Tetapi jika seseorang hanya menggunakan hikmat, tetapi tidak ada perbuatan baiknya, maka wisdom-nya itu, hikmatnya itu akan hilang. Ayat yang 10. Rabbi Hanina ben Doza ini juga berkata, one with whom men are pleased, God is pleased. But anyone from whom men are displeased, God is displeased. Jika manusia senang, jika seseorang senang, maka Hashem juga senang. Tapi seseorang tidak senang, maka Hashem juga tidak senang. Rabbi Dosa ben Harkinas berkata, morning sleep, midday wine, children's talk, and sitting in the assemblies of the ignorant put a man out of the world. Rabbi Dosa ben Harkinas berkata, orang yang selalu ngantuk pagi-pagi, yang minum anggur siang hari, obrolan kekanak-kanakan, duduk di tengah orang-orang yang cuek, itu akan membuat orang tidak masuk ke olam haba. Ayat yang ke-11, Rabbi Elazar dari Modin berkata, one who profanes sacred thing, seseorang yang mencemarkan hal-hal yang kudus, and one who despises the festival, dan seseorang yang menyanyiakan hari raya, and one who causes his fellow face to blush in public, seseorang yang mempermalukan orang lain di publik, and one who annuls the covenant of our father Abraham, dan orang yang mengabaikan perjanjian Hashem dengan Abraham, ya, and he who contemptuous toward the Torah, dan seseorang yang ceroboh dengan Torah, sabodo dengan Torah, even though he has to his credit knowledge of the Torah and good deeds, he has not a share in the world to come. Orang yang cuek dengan Torah, walaupun dia melakukan apa yang dikatakan Torah, tapi dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan mendapatkan porsi di olam haba. Ayat 12. Rabbi Ismail berkata, be suppliant to a superior, submissive under compulsory service, and receive every man happily. Rabbi Ismail ini adalah lawan belajar dari Rabbi Akiva. Guru dari Rabbi Ismail ini adalah Rabbi Eliezer dan Rabbi Yehoshua. Dari Rabbi Nahuna ben Kaneh, Rabbi Ismail ini belajar tentang metodologi dari Midras. Midras formula dari Rabbi Ismail ini masih dipakai sampai sekarang. Ya. Itu metodologi tentang Mishnah itu dari Rabbi Ismail masih sering dipakai selain dari metodologi dari Rabbi Hillel. Dan Rabbi Ismail berkata, ya, be suppliant, harus selalu
memberikan support kepada orang-orang yang lebih tinggi, kepada atasan. Submissive under compulsory service, taat selalu. And receive every man happily. Terimalah semua orang dengan hati yang bahagia, dengan sukacita. Ayat 13. Rabi Akiva berkata, merriment and frivolity accustom one to sexual licentiousness. Rabi Akiva adalah seorang rabi yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Yahudi. Ya. Di sini artinya penjelasannya adalah merriment and frivolity accustom one to sexual licentiousness. Seseorang yang bertindak frivolity itu adalah bertindak sembrono. Seseorang yang bertindak sembrono dan and is merry in the company of the opposite sex, dan yang bersuka-suka dengan lawan jenis, will eventually have sex with those with whom sex is prohibited, such as adultery. Rabi Akiva berkata begini, orang yang sembrono dan senangnya adalah bersukaria dengan ditemani lawan jenis, pada akhirnya nanti akan jatuh ke dalam dosa seksual. Tradition is a fence to the Torah. Tradisi adalah pagar untuk Torah, untuk melindungi Torah. Jadi bukan berarti tradisi itu jelek, teman-teman. Tradisi itu adalah suatu pagar pelindung untuk menjaga Torah, supaya Torah itu tidak dilanggar, maka diciptakanlah yang namanya tradisi. Sini katakan, berdasarkan, according to most commentators, berdasarkan beberapa komentator, tradisi ini merujuk kepada komentar-komentar yang ditambahkan ke dalam teks biblical dan dimaksudkan untuk menjelaskan apa arti dari tulisan-tulisan di dalam kitab suci, karena kadang susah untuk dicerna. Itulah maksudnya tradisi. Jadi oral Torah itu ya adalah explanation atau penjelasan tentang Torah tertulis. Kita tidak anti dengan oral Torah, teman-teman. Kita membutuhkan oral Torah supaya kita bisa menginterpretasikan dengan benar apa yang tertulis di Torah. Ada keseragaman, bukan mengartikan berdasarkan pikiran kita masing-masing. Itu konsep yang berlaku di dalam komunitas bangsa Yahudi. Ayat 14. He used to say, ya. He-nya ini siapa nih? Dia berkata, ini merujuk kepada Rabi Akiva kembali di ayat sebelumnya. Rabi Akiva berkata, "Beloved is a man, for he was created in the image of God." Manusia itu sangat dikasihi oleh Hashem karena manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupanya Hashem. Dari mana kita tahu? Kejadian 9 ayat 6. Beloved are Israel in that they are called children to the all-present. Israel itu sangat dikasihi oleh Hashem karena Israel disebut sebagai anak-anaknya Hashem. Ulangan 14 ayat 1. Beloved are Israel in that a precious vessel was given to them. Israel juga sangat dikasihi oleh Hashem sebagai bejana, ya, tempat Hashem itu menyalurkan berkatnya ke seluruh bangsa-bangsa di muka bumi melalui pintunya adalah Israel. Ayatnya adalah Amsal 4 ayat 2. Selanjutnya ayat 15. Everything is foreseen, yet freedom of choice is granted.
Semua boleh dilakukan, ya. Freedom of choice, free will itu diberikan. Jadi melakukan Torah itu bukan dipaksa, tapi adalah free will. Mau melakukan atau tidak. Hashem aja memberikan free will. Masa kita tidak memberikan free will kepada teman-teman kita? And the world is judged with goodness. Dunia ini selalu dihakimi dengan kebaikan. Kalau dalam dunia sekuler itu adalah asas praduga tidak bersalah. And everything is in accordance with the preponderance of works. Dan semuanya itu ya ditimbang berdasarkan pekerjaan-pekerjaan atau reward atau upah yang dilakukan. Di sini Torah berbicara, Pirkei Avot berbicara tentang free will. Jadi Hashem memberikan free will kepada umat manusia untuk memilih yang baik atau yang jahat. Untuk melakukan pekerjaan Kiddush Hashem atau tidak, ya. Ini pernyataan dari Rabbi Akiva yang sangat terkenal sekali. Everything is foreseen, yet freedom of choice is granted. Artinya, this is one of the most deliciously paradoxical statement of the rabbis. Ini adalah pernyataan yang sangat paradoks, sangat bertentangan dari rabi-rabi. Ini hanya dikatakan melalui 4 kalimat dalam bahasa Ibrani yang sebenarnya menjelaskan tentang semangat dari pola pikir Yahudi, Jewish thought. Since God is all powerful, karena Elohim itu adalah yang sangat Elohim yang kuat, God must know everything. Elohim pasti tahu semua hal, including the future, termasuk juga masa depan. However, tetapi bagaimanapun juga, our action were totally due to faith. We would not be morally responsible for our actions. Tetapi action kita, perbuatan-perbuatan kita, itu ditentukan oleh kita sendiri. We would not be morally responsible for our actions. Kita tidak akan pernah untuk tidak dimintai tanggung jawab atas aksi-aksi kita. Jadi, walaupun Hashem itu berkuasa, tapi Hashem memberikan free will, dan masa depan kita ditentukan oleh free will yang kita pilih pada saat ini. Itu penjelasan dari ayat 15 ini. Ayat 16. Rabbi Akiva juga, he used to say, dia berkata, everything is given against a pledge, and a net is spread out over all the living. The store is open, and the storekeeper allow credit, but the ledger is open, and the hand writes, and whoever wishes to borrow may come and borrow. Rabbi Akiva berkata begini, segala sesuatu diberikan untuk pledge, untuk sumpah. And the net is spread out over all the living. Jaring itu disebar untuk makhluk hidup. The store is open and the storekeeper allow credit. Semua toko-toko, warung-warung dibuka, dan penjaga-penjaga warung itu bisa berjualan. But the ledger is open and the hand writes, and whoever wishes to borrow may come and borrow. Dan para pembeli bisa datang, bisa membeli. But the collectors go around regularly every day and exact dues from men. Tapi orang yang kolektor yang mengumpulkan barang-barang yang spesifik, pergi mencari barang-barang yang spesifik, regularly, secara regular, setiap hari. Either with his consent or without his consent. Dengan kesadarannya sendiri ataupun tanpa kesadarannya sendiri, and they have that on which they can rely in their claims, seeing that the judgment is righteous judgment. Dan harus kita ketahui sama-sama bahwa pada akhirnya nanti Hashem akan memberikan pengadilan yang benar, yang tepat. Everything is prepared for the banquet. Semua hal di dunia ini dipersiapkan untuk perjamuan anak domba. Itu penjelasan dari Rabbi Akiva. Jadi, di dunia ini, lakukan apa yang mesti dilakukan,
Mau melakukan hal yang baik, mau melakukan hal yang jahat, silakan, ada free will, ada free choice. Tetapi harus diketahui bahwa Hashem adalah akan memberikan penghakiman yang tepat, dan semuanya ini disiapkan untuk perjamuan anak domba di akhir zaman itu. Ayat 17, Rabbi Elazar ben Azaria berkata, where there is no Torah, there is no right conduct. Kalau nggak ada Torah, tidak tahu mana yang benar, mana yang jahat, mana yang buruk. When there is no right conduct, there is no Torah. Kalau seseorang tidak bisa melakukan hal yang benar, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, berarti tidak ada Torah. Where there is no wisdom, there is no fear of God. Kalau tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan tentang, nggak ada hokmah, tidak ada hikmat, berarti tidak ada rasa takut akan Elohim. Kalau tidak ada takut akan Elohim, berarti tidak ada hikmat. Where there is no understanding, there is no knowledge. Kalau tidak ada pengertian, tidak ada pengetahuan. Sebaliknya, kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada pengertian. When there is no bread, there is no Torah. Tidak ada roti, tidak ada Torah. Tidak ada Torah, berarti tidak ada makanan, tidak ada roti. Di sini kita bisa lihat dalam relasinya, hubungannya dengan perjanjian baru, ya, di mana Yeshua menyebut dirinya sebagai the bread of life, roti hidup, roti surgawi. When there is no bread, kalau tidak ada roti, dalam hal ini roti surga, tidak ada Torah. Kita pernah membahas di buku The World of the Ger yang diciptakan oleh Rabbi Chaim Klorven dan Rabbi David Katz, bahwa sebelum menerima Torah, bangsa Israel dipulihkan dulu, ya, secara spiritual, zuhama atau kecacatan spiritual dari sejak Taman Eden itu disembuhkan melalui roti surgawi itu. Ketika bangsa Israel mengkonsumsi roti mana dan kemudian tiba di sumur Miriam, yang tefilah di sumur Miriam, itu semua yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, mereka hidup di atas garis kematian Tekiat Hamitim, mereka tidak dapat disentuh lagi oleh kematian, mereka kembali ke Taman Eden, artinya mereka hidup seperti manusia di Taman Eden, tidak dikuasai oleh dosa. Jadi, hanya Mesiaslah roti surgawi itu yang bisa memampukan manusia untuk bisa menerima Torah. Dan itu sama di Pirkei Avot ayat pasal 3 ayat 17 ini. Baruch Hashem. Kalau tidak ada Torah, maka tidak ada roti. Kalau seseorang mengabaikan belajar Torah, Mesias juga tidak hadir. Betapa pentingnya relasi antara Torah dengan Mesias di sini. Dua-duanya itu adalah seperti saling berhubungan. Tidak bisa kita hanya mau mengambil Torahnya saja tanpa Mesias, atau mengambil Mesiasnya saja tanpa Torah. Tidak bisa. Kemudian Rabbi Elazar ben Azaria berkata, one whose wisdom exceeds his deeds, seseorang yang hikmatnya melebihi dari perbuatan baiknya, dengan apa dia bisa dibandingkan, seperti sebuah pohon yang cabang-cabangnya banyak, tetapi akarnya sedikit. Jadi ketika angin datang, pohon itu tumbang. Yeremia 17 ayat 6. Jadi betapa pentingnya belajar Torah itu harus disertai dengan perbuatan, dengan action. Jangan hanya belajar Torah hanya untuk mencari pengetahuan belaka. Khas ve khalilah, khas ve shalom. Karena begitu angin datang, cobaan datang, hancur. Sebaliknya, seseorang yang perbuatan baiknya melebihi dari hikmatnya, dengan apa dia dapat digambarkan, seperti sebuah pohon yang cabang-cabangnya sedikit, tetapi akarnya banyak. Walaupun angin kuat datang, dia tetap berdiri tegak. Baruch Hashem. Jadi, poin yang di sini adalah penting kita untuk ingat, belajar Torah jangan hanya demi pengetahuan. Belajar Torah harus juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
supaya kita bisa mempunyai akar yang kuat. Ketika angin besar datang, cobaan datang, kita tetap tegak berdiri. Itu yang penting. Hati ini yang penting, karena hati itulah akar itu. Hati itu di sini, bukan di sini. Ini perasaan. Hati itu adalah tempat neshama, yaitu ada di sini. Yaitu intelijensia kita, kepandaian spiritual kita. Selanjutnya, ayat 18. Rabbi Eliezer Hishma berkata, "The laws of mixed birth offering and the key to the calculation of menstruation days, these are the body of the halakha. The calculation of the equinoxes and gematria are the desert of wisdom." Jadi penjelasannya begini, banyak orang yang belajar Torah lalu mencoba menghitung gematria dari bahasa Ibrani ini, bahasa Ibrani itu. Itu adalah seperti bukan makanan utama, bukan main course. Itu adalah hanyalah dessert ya, hidangan tambahan. Tapi bukan main course-nya. Yang main course-nya itu adalah tentang Torah, bagaimana cara memberikan korban dengan benar. Korban itu berasal dari kata karof, untuk datang mendekat kepada Hashem. Bagaimana menghitung tanggal kalender. Ini karena berhubungan dengan halakah. Bagaimana kita melakukan sesuatu mitzvah. Itu yang penting. Sedangkan gematria itu hanyalah dessert, ya, bukan hal yang penting. Itulah Haverim, akhir dari pembahasan Pirkei Avot, pasal yang 3 ayat 18, dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan pasal 4. Dan saya akan akhiri di sini dengan berkat setelah belajar Torah. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vekai olam natan betokenu, baru kata Adonai notein ha-Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah. Di dalam merit Mesias kita Yeshua, kita sama-sama katakan amin, amin.